Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan PT Perusahaan Terbatas Agung Podomoro Land Tbk. Dengan saya sendiri, Azka Zeni Ilman, dengan NIM setempat 012045501. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Pertama ada current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di bawah ini merupakan current ratio dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Apa itu current ratio? Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar current liabilities dengan aset lancar. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulannya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dan aset lancar yang paling baik pada tahun 2020. Test ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, di bawah ini merupakan acid test ratio dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Apa itu acid test ratio? Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, current liabilities, dan aset yang paling lancar. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulannya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset paling lancar pada tahun 2019. Yang ketiga ada average collection period, yaitu piutang dagang dibagi penjualan dibagi lagi 365. Average collection period di bawah ini merupakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Apa itu average collection period? Yaitu rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang semakin cepat semakin baik. Jadi kesimpulannya periode yang paling cepat mengumpulkan piutang pada tahun 2019. Keempat ada account receivable turnover, yaitu penjualan dibagi piutang dagang. Account receivable turnover dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu sebagai berikut. Account receivable turnover yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan utang semakin besar semakin baik. Jadi kesimpulan dari kemampuan perusahaan yang melakukan penagihan utang yang baik pada tahun 2016. Kelima adalah inventory turnover. Cara pengerjaannya yaitu cost of goods sold COG atau COGS dibagi persediaan. Dan di bawah ini merupakan inventory turnover dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Apa itu inventory turnover? Yaitu menggambarkan likuiditas relatif persediaan seberapa banyak persediaan mengalami perputaran semakin cepat semakin baik. Jadi kesimpulannya yang paling baik persediaan mengalami perputaran pada tahun 2015. Nah, sekarang ada rasio struktur modal. Pertama, debt ratio. Itu total kewajiban dan total aset. Debt ratio dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Apa itu debt ratio? Itu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibayar oleh utang. Semakin kecil, semakin baik. Jadi kesimpulannya perusahaan yang dibayar oleh utang yang baik pada tahun 2019. Yang kedua, time interest earned atau TIE. Itu operating income EBIT dibagi beban bunga. Time interest earned dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Apa itu time interest earned? Yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulannya kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya yang baik pada tahun 2018. Yang ketiga, total asset turnover atau TITO, yaitu penjualan yang bagi total aset. Total aset turnover dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Total aset turnover yaitu mengukur sebab efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk memastikan penjualan. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulan yang paling baik efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk memastikan penjualan pada tahun 2018. Yang kedua adalah fixed asset turnover, yaitu penjualan di bagian net fixed asset. Fixed asset turnover dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Apa itu fixed asset turnover? Yaitu mengukur sebab efisien menggunakan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulannya efisien menggunakan fixed asset untuk menghasilkan penjualan yang baik pada tahun 2020. Pertama ada operating return on investment. Cara pengajaran sebagai berikut. Operating income atau EBIT bagi total aset. Operating return on investment dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Operating return on investment yaitu mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Semakin besar, semakin baik. Jadi kesimpulan yang paling baik efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional pada tahun 2020 dan 2018. Lalu ada operating profit margin atau OPM. Operating income EBIT bagi penjualan.
Operating profit margin dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Apa itu operating profit margin? Yaitu mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Semakin besar, semakin baik. Jadi simbolnya semakin baik perusahaan membayar semua beban produksinya pada tahun 2020 dan 2018. Net profit margin atau NPM. Laba bersih dibagi penjualan. Net profit margin dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Net profit margin yaitu mengukur neto laba per penjualan, semakin besar semakin baik. Jadi kesimpulannya, yang semakin baik neto laba per penjualan ada di tahun 2020 dan 2018. Apa adalah return on equity, ROE, laba bersih bagi total ekuitas. Return on equity dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu bagi berikut. Apa itu return on equity? Yaitu mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham, semakin besar semakin baik. Jadi kesimpulan yang baik return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham pada tahun 2018 dan 2020. Kelima adalah gross profit margin atau GPM. Cara menghitungnya yaitu gross profit dibagi penjualan. Gross profit margin sebagai berikut dari tahun 2016 sampai 2020. Apa itu gross profit margin? Yaitu mengukur laba kotor per penjualan. Semakin besar semakin baik. Jadi simbolnya laba kotor per penjualan yang baik pada tahun 2019. Return on asset ROA yang keenam. Cara menghitungnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Return on asset dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Apa itu return on asset? Yaitu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar semakin baik. Jadi kesimpulan yang baik menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2018. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.